Halo Hoster People, ketemu lagi di video Niaga Hoster, kali ini bareng aku Astia. Pernah nggak ngalamin kondisi kayak gini? Yap, ini yang namanya website down. Emang dampaknya besar ya? Paling daunnya nggak sampai 1 jam. Nah, pikiran yang kayak gini nih yang meresahkan. Kalian harus tahu, server website yang sering down itu bisa ngasih dampak buruk. Selain mengurangi traffic, website down bisa bikin ranking SEO kamu turun drastis dan kerugian finansial loh. Website sekelas Amazon aja pernah rugi sampai 100 juta dolar gara-gara websitenya down. Nggak pengen kan hal kayak gitu kejadian di website kamu? Makanya sebelum bikin website, pastiin dulu penyediaan hostingmu punya uptime yang bagus. Nah, apa sih itu uptime? Simak video ini ya. Tapi sebelumnya, klik dulu dong like sama subscribe. Terus ambil HP kamu buat follow semua sosial media Niaga Hoster. Di situ bakal ada updatean info seputar website, teknologi, dan bisnis online lainnya. Ketika kamu buka website, terus bisa diakses secara normal, itu namanya uptime. Sebaliknya, kalau website nggak bisa diakses, itu disebut downtime. Uptime rate sendiri biasanya dihitung dalam ukuran persen. Dan kalau uptime-nya nyampe 100%, artinya website nggak pernah mengalami down sama sekali. Tapi karena kesempurnaan hanyalah milik Tuhan, jarang banget bahkan mustahil ada website yang uptime rate-nya nyampe 100%. Karena pasti ada aja faktor-faktor yang bisa menyebabkan website down. Mulai dari maintenance sampai kemungkinan nggak terduga lainnya seperti mati listrik. Tapi tenang, kebanyakan penyedia hosting berkualitas pasti menyediakan uptime rate-nya di atas 99,9% kok. Pengen tahu berapa uptime rate website kamu? Cek rumusnya ya. Total durasi uptime dibagi dengan total waktu dalam 1 tahun. Jika dalam 1 tahun ada 8.760 jam dan sebuah website mengalami down selama 3 jam, maka 8.760 jam dikurangi 3 jam sama dengan 8.757 jam. Ini total durasi uptime-nya. Untuk menghitung uptime rate-nya, 8.757 jam tadi dibagi 8.760 jam. Terus dikali 100. Nah, ketemu deh hasilnya, yaitu 99,96%. Tapi kalau kamu mau menghitung durasi downtime-nya, kamu bisa buka website di uptime.is. Tinggal masukin nilai uptime rate-nya, terus kamu bisa tahu berapa waktu downtime-nya dari harian sampai tahunan. Oke, tadi udah pelajarin apa itu uptime, downtime, sampai cara ngitung nilai dan durasinya. Gimana? Udah dicoba? Kasih tahu dong uptime rate website kalian lewat komen di bawah ya. Tapi sebenarnya nih, kenapa sih kita harus merhatiin banget nilai uptime ini? Buat kalian yang nggak tahu, ternyata downtime punya dampak negatif yang cukup serius loh. Mulai dari merusak reputasi website. Emangnya ngaruh? Menurut riset dari Akamai, 9% pengunjung nggak akan pernah lagi mengunjungi website yang ditemukan sedang offline. Misal, kamu punya website toko online, tapi websitenya sering down. Pengunjung bisa-bisa mikir kayak gini nih, Ini yang punya website serius nggak sih jualannya? yang pada akhirnya bakal menciptakan kesan negatif ke brand kamu. Kondisi barusan pernah dialami Bukalapak di tahun 2018. Waktu itu mereka lagi gencar-gencarnya promosi Ramadan Sale yang berhasil ngedatengin 15 juta pengunjung website dalam sehari. Tapi karena servernya nggak kuat nampung, akhirnya websitenya down, nggak bisa diakses. Ujung-ujungnya banyak customer yang komplain di sosial media. Nggak cuma itu aja, downtime juga bisa menyebabkan kerugian finansial. Amazon juga pernah ngalamin rugi sampai 100 juta dolar. Menurut riset, website down berpotensi menyebabkan kerugian untuk UMKM sekitar 2-6 juta per menitnya. Kerugian yang dimaksud bukan artinya mereka kehilangan uang sejumlah itu ya, tapi mereka kehilangan peluang untuk ngeladenin customer berbelanja di websitenya. Terus website down juga ngaruh banget ke peringkat website di Google.
karena Google akan menghindari website-website yang sering down buat ditampilin di hasil pencarian. Tapi nih, untungnya Google masih kasih toleransi buat website yang downtime-nya sebentar. Tapi kalau downtime-nya berminggu-minggu, ya wassalam, pasti peringkatnya bakal turun. Turunnya ranking website ini tentunya bakal ngaruh ke jumlah traffic website kamu. Otomatis makin kecil juga peluang penjualan bisnis kamu. Buat menghindari malapetaka kayak tadi, kamu harus pikirin matang-matang sebelum milih hosting untuk websitemu. Nah, biar nggak bingung, sini aku bantuin mikir. Sebelum pilih hosting, jangan lupa cek 3 faktor ini di tiap hosting. Infrastruktur server yang canggih, fitur pendukung kestabilan server, dan garansi. Nggak usah jauh-jauh, kamu bisa dapetin hosting yang memenuhi 3 faktor tadi di Niaga Hoster. Kamu harus tahu, infrastruktur server Niaga Hoster udah pakai Green Data Server Tier 4 milik DCI Indonesia. Belum tahu apa itu DCI? Mereka adalah bagian dari Equinix, yaitu penyedia data center terbaik di dunia. Mereka juga punya fitur-fitur canggih untuk memastikan kestabilan server seperti multiple upstream yang bikin website tetap terkoneksi dengan server karena jaringan yang selalu online. Terus ada juga fitur dedicated line yang nyediain saluran koneksi khusus buat menghindari gangguan jaringan. Terakhir, mereka punya power outage yang ngejamin data center terus nyala walaupun lagi mati listrik. Nah, DCI Indonesia sendiri udah didukung sama 2 pembangkit listrik buat memperkecil kemungkinan downtime. Selain itu, ada juga fitur-fitur canggih buat ningkatin performa website. Ada Lightspeed Web Server, server tercepat di dunia yang bikin website tetap stabil walaupun traffic lagi rame. Terus ada juga Cloudflare CDN yang bisa bikin website gampang diakses dari mana aja. Kalau untuk mendeteksi segala jenis serangan dan mengatasinya secara otomatis, Niaga Hoster punya self-healing network. Buat melengkapi fitur-fitur tadi, hosting dari Niaga Hoster juga dilengkapi dengan sistem operasi cloud Linux yang bisa bikin server lebih stabil, aman, dan cepat karena dibuat khusus untuk kebutuhan server. Yang terakhir, Niaga Hoster punya garansi performa server. Kalau performa server Niaga Hoster nggak sesuai ekspektasi nih, nggak usah sedih, nggak usah panik. Niaga Hoster nyediain garansi 30 hari uang balik. Jadi kalau kamu ngerasa kurang puas pakai hosting Niaga Hoster selama 30 hari, kamu bisa ngajuin refund. Mantep kan? Nggak pakai lama, uangnya juga bakal langsung dikirim ke rekening kamu dalam waktu 10 hari. Balik lagi ya ke per uptime tadi. Kalian harus tahu, berdasarkan data dari penasihat hosting, Niaga Hoster punya rata-rata uptime sekitar 99,91%. Kalau data uptime di tahun 2020, nilai uptime-nya berkisar antara 99,96 sampai 100%. Usut punya usut, itu semua karena Lightspeed Cache yang bisa bikin performa server 40 kali lebih cepat. Kalau nggak percaya, aku liatin nih grafik kecepatan loading website di Niaga Hoster dari September 2020 sampai November 2020. Impressive. Nggak capek-capeknya aku ingetin kalau uptime itu salah satu faktor yang wajib banget kamu perhatiin kalau mau pilih layanan hosting. Biar website nggak mengalami masalah reputasi, kerugian finansial, dan ranking di Google turun. Perlu nggak aku ingetin lagi tentang fitur-fitur canggih Niaga Hoster yang bisa bikin website jadi lebih stabil, kencang, dan uptime-nya tinggi? Nggak usah lah ya, nanti nggak kelar-kelar nih ngomongnya. Langsung aja pilih paket hosting Niaga Hoster, nggak perlu pusing mikirin harga, cukup keluarin Rp50.000 per bulan, kamu udah bisa dapetin hosting uptime tinggi plus domain gratis. Nah, segitu dulu ya pembahasannya. Oh iya, aku juga udah nyisipin ebook bagus tentang cara optimasi website biar makin cepet loh. Linknya udah ada di artikel di bawah ini ya, langsung cek aja. Jangan lupa juga buat subscribe channel dan follow semua sosial media Niaga Hoster, biar kamu gak ketinggalan info-info menarik lainnya. Kita ketemu di video selanjutnya ya. Bye-bye.